Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat ketemu kembali dalam acara ngobrol nyantai dengan RT sedunia. Nah, di sini forum ini adalah khusus forum kajian terkait eh, apa lingkungan, baik itu kondisi sosialnya, baik itu kondisi keagamaannya, kegiatan-kegiatan lainnya yang berjalan di lingkungan Geraha Estetika. Nah, telah hadir di depan saya ini beberapa warga, perwakilan warga, ada dari kelompok penggiat sosial untuk hal terkait masalah lingkungan, kebersihan lingkungan dan seterusnya. Terus ada lagi remaja masjidnya ada. Selamat malam semua. Ada yang terhormat para sepuh yang selama ini ikut banyak berpartisipasi terkait kondisi di lingkungan kita. Mangga, barangkali ada yang mau diawali dulu dari golongan mana, kelompok mana untuk bisa menyampaikan baik itu saran, pertanyaan atau pendapat untuk lebih baik lagi, supaya lebih baik lagi di lingkungan Geraha Estetika ini. Mangga saya persilahkan pada semua. Ya, silakan, Mas. Sebelumnya terima kasih pada Bapak RT yang mempersilahkan saya untuk bertanya. Iya. Saya ingin bertanya mengenai tentang kebersihan lingkungan di komplek tempat Bapak tinggal. Bagaimana sih mensosialisasikan kepada masyarakatnya atau kepada tetangga warga untuk bisa menjaga lingkungan itu bersih? Apakah ada rutinan kebersihan tiap minggu atau ada tanggung jawab masing-masing setiap rumah dan sekitarnya, seperti apa? Terima kasih, ini dari kelompok remaja ini dan pemuda. Terima kasih ke Mas David yang sudah mewakili. Saya coba sampaikan begini, para pemuda, remaja semua harus kita ketahui juga bahwa apa yang sudah terjadi kali ini di Geraha Estetika terkait bagaimana mengelola kebersihan, sehingga alhamdulillah kebersihan di Geraha Estetika sampai hari ini bisa tertata, terprogram dengan baik. Jadi kami bersepakat antara pengurus dengan warga untuk membuat satu tim, di mana tim itu bertugas untuk membersihkan, mengumpulkan dan membuang sampah yang sudah disediakan. Jadi tiap 2 hari sekali sampah dapur, sampah rumah tangga ataupun sampah lingkungan itu dibersihkan. Adapun partisipasi masyarakat itu dilakukan dengan sukarela, semampunya seada waktunya. Minimalnya di depan rumahnya. Wilayah tertentu biasanya dibersihkan oleh tim pengelola kebersihan tersebut. Alhamdulillah sampai kali ini pengelola kebersihan saya menilai masih berjalan dengan baik. Begitu Mas David, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lain atau apa, silakan. Oke. Bapak-bapak yang lain barangkali silakan. Ya, silakan dari Bapak Nur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, Waalaikumsalam. terima kasih atas waktunya. Ya. Di sini saya cuma mau nanya, sudah sejauh manakah penanganan atau penanggulangan COVID-19 di komplek kita? Karena beberapa bulan yang lalu warga kita ada yang terpapar
COVID. Sudah sejauh mana kerjasamanya dengan pihak desa atau puskesmas kecamatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur, pertanyaan yang baik sekali. Alhamdulillah di desa kita ini, desa 1 Kecamatan Kedawu, sudah ada satgas COVID-nya dari mulai tingkat kabupaten maupun provinsi sampai ke desa. Dan saya sebagai RT wajib masuk dalam tim COVID desa ya. Nah, kerjasama selama ini dengan warga masyarakat di wilayah Setika sudah cukup baik, termasuk tim dari COVID kecamatan sudah sangat banyak merespon dan mendukung kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan oleh masyarakat terkait bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, pemahaman yang jelas, bagaimana caranya penanganan, pencegahan, dan pengobatan bagi warga yang terpapar COVID. Nah, untuk data di RT kita ini udah untuk di desa ya, RT kita ini termasuk zona merah karena sudah kurang lebih ada 6 sampai 7 warga yang terpapar COVID. Ya, alhamdulillah sampai hari ini udah bisa diselesaikan. Saya sebagai tim COVID desa bekerjasama dengan tim COVID kecamatan, puskesmas Kedawu bekerjasama dengan baik. Alhamdulillah mereka yang kemarin ini terpapar sudah tes ulang lagi, akhirnya sudah negatif. Jadi mereka sudah bisa membantu masyarakat juga di sekitar, termasuk tetangga kita semua, tidak lantas mengucilkan bagi yang warga terpapar. Masyarakat tetap membantu, memberikan tawaran kemudahan-kemudahan barangkali memang ada hal-hal yang harus segera dibantu, baik itu untuk hal memberikan makanan, terus memberikan fasilitas apa yang memang dibutuhkan di rumah tersebut. Lingkungan sudah siap membantu hingga warga yang terpapar COVID bisa menyelesaikan isolasi mandiri ya di rumah dengan baik. Alhamdulillah ini memberikan stimulan buat keluarga sehingga keluarga yang terpapar bisa melalui itu semua. Dan alhamdulillah dari warga yang sudah terpapar COVID per tanggal 3 Maret kemarin sudah terdeteksi ternyata sudah menunjukkan negatif. Juga ini memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mereka, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita sudah bisa berkumpul kembali. Tapi demikian, ketegasan di lingkungan masih tetap harus dilakukan. Harus tertib, protokol kesehatan harus tetap dilakukan, jaga jarak, cuci tangan, dan mengurangi atau membatasi pertemuan-pertemuan di kegiatan-kegiatan sosial. Alhamdulillah itu masih dijalani dan mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif ke depan untuk warga kita. Begitu Pak Nur, mudah-mudahan ini bisa memberikan memuaskan jawaban. Pak Nur. Oke, silakan dari Pak Amin. Ya, saya ingin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya mengenai program di tahun 2021 ini. Dari Bapak Eka sendiri, apakah akan ada mengadakan program baru untuk kegiatan sosialisasi di masyarakat atau di perubahan generasi kita ini untuk kita semua, agar kita sebagai masyarakat ada kontribusi antara bersama tetangga
sesama manusia atau sesama dengan lingkungan. Nah, program apa yang kira-kira menurut Pak RT untuk membuat para warga ikut berkontribusi di dalam lingkungan ini? Ya, itu Iya. saja. Terima kasih Pak Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk program tahun 2021 kali ini kami pengurus tidak mengelis program baru, malah kita mencoba menghidupkan kembali atau menjalankan program yang tidak dilakukan, yang sempat dijalankan pada tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun sekarang mulai coba dijalankan lagi. Nah, program-program yang biasa kita lakukan kali ini untuk sosial kemasyarakatan dan keagamaan, diantaranya adalah pertama ada untuk di tingkat ibu-ibu kan ada arisan, terus ada olahraga bersama, dan itu sempat vakum kali ini karena memang masih suasana COVID. Di bapak-bapak juga ada jamiah yasinan, terus olahraga baik itu bulu tangkis, futsal, tapi karena COVID dari ini jadi agak menurun nih aktivitasnya. Nah, kegiatan-kegiatan ini sangat positif. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan bersifat hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Ini dengan yasinan ini dengan manusia juga akan terjalin silaturahmi antar tetangga, tadinya tidak kenal jadi kenal gitu, tadinya tidak tahu kabar jadi kabar, mengetahui kabarnya, yang sudah dekat menjadi tambah dekat. Nah, ini harusnya terus kita pelihara ini, terus kita jaga ini, sehingga kekuatan rasa, saling memiliki, saling peduli antar tetangga itu semakin kuat gitu. Kegiatan ini akan meningkatkan kepedulian kita terhadap tetangga dan terhadap lingkungan. Inilah makanya saya harapkan di Jamiah Yasinan, karena ini ada salah satu kegiatan positif yang diadakan di lingkungan ini, maka partisipasi masyarakat saya mohonkan lebih banyak lagi untuk bisa hadir kegiatan-kegiatan itu. Di kegiatan itu banyak ya, ada curhat, ada pembahasan lingkungan, ada pembahasan lingkungan itu banyak ya, ada terkait masalah anak-anak, terkait masalah sarana sosial, terus peningkatan kualitas kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi kepada masyarakat, itu juga dilakukan di Jamiah Yasinan. Jadi di Jamiah Yasinan itu bukan hanya memanjatkan doa, terus membaca surat Yasin, terus itu selesai. Enggak, di situ juga terjalin diskusi, komunikasi, mobil khusus masalah lingkungan. Nah, jadi tukar informasi dan seterusnya, termasuk hiburan, tawa ketiwi sana sini, sehingga memberikan suasana yang sangat tenang, penuh dengan kekeluargaan, renyah, dan ini ya yang mahal menurut saya. Inilah yang memang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih memberikan kontribusi yang positif lagi kepada lingkungan. Begitu Pak Amin yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin ini juga masih tidak akan. Kenapa saya tidak melakukan program yang baru? Karena sebagus apapun program, desain program yang seperti apapun bagusnya, kalau tidak ada partisipasi masyarakat, tidak ada kepedulian dari lingkungan, maka program itu hanya sebagai tulisan saja. Nah, jadi mohon
lingkungan ini bukan milik saya sebagai ketua RT atau ada Pak Febi, ada Pak Nayo sebagai bendahara dan Pak Febi sebagai sekretaris, kami sebagai pengurus tidak. Jadi lingkungan ini bukan milik kami pengurus, tapi milik kita semua. Ya, untuk itu kepedulian, kejelian, perhatian, pengorbanan sekaligus campur tangan itu harus dilakukan oleh warga semua. Karena keterbatasan kami pengurus juga, karena lingkungan ini juga bukan milik kami. Nah, untuk itu mari jangan sungkan-sungkan untuk bisa saling memperbaiki apa yang ada di diri, apa yang tidak ada di pengurus, mangga silakan, asal ada koordinasi aja. Ayo kita mau lakukan apa, ayo koordinasi, bicarakan di Jamiah Yasinan nggak apa-apa dibicarakan, atau di kopi-kopi santai, tapi nggak apa-apa untuk mempermudah membantu pengurus melakukan penataan di lingkungan. Begitu Pak Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Umar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar, Pak. Ya. Saya warga Geraha Estetika Blok Z nomor 7. Silakan Pak Umar, apa yang dia Pak Umar? Iya Pak, saya hanya ingin mengemukakan unek-unek nih Pak. Apakah ada sanksi sosial bagi warga yang pertama ya, yang tidak taat membayar iuran Pak bulanan Pak? Karena saya dengar rumornya kan ada beberapa warga, 1 atau 2 rumah yang nunggak hampir, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu bagaimana? Terus kedua, apakah ada tindakan dari pengurus RT bagi warga yang kira-kira ya nggak peduli dengan lingkungan gitu Pak, disamperin, kita udah ingatkan melalui WA, melalui lisan untuk guyup, atau enggak minimal ada kerja bakti, beliau nggak pernah hadir Pak. Gitu, malah yang ada kopinya aja, kalau enggak uangnya aja deh berapa gitu. Nah, menurut Pak RT itu bagaimana? Ada hukum sanksi sosial kah atau bagaimana lah? Terima kasih Pak. Itu aja yang saya mau tanyakan. Lebihnya saya tuturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Alhamdulillah. Iya, memang ada tanggung jawab buat warga ini. Jadi walau bagaimanapun program itu, kegiatan-kegiatan di lingkungan itu bisa berjalan tadi dengan adanya kontribusi dari warga semua yang kita sudah sepakati bahwa 1 bulan 1 kakak itu 100.000. Alhamdulillah sampai ini berjalan. Pun memang ada pengecualian warga yang tidak bisa memberikan tanggung jawabnya iuran bulanan. Nah, kami kan di situ form itu ada keterangan. Jadi kalau memang tidak bisa tanggal 1, biasanya penagihan itu tanggal 1. Jadi ada tim yang untuk menagih iuran tersebut. Nah, di formulir itu ada keterangan. Keterangan di sana maksudnya barangkali warga yang tidak bisa bayar tanggal 1, silakan isi aja di situ tanggal berapa, atau memang tidak bisa bayar dengan alasan apa. Jadi kenapa diberikan ruang untuk warga menuliskan di sana keterangan di sana, supaya tim tidak bolak-balik Pak. Jadi hari ini ya besok lagi, kasihan tim ini terbatas waktunya dan juga tenaganya. Jadi gak enak juga bolak-balik kayak ini. Nah, mestinya ini ada kedewasaan, ada pemahaman, pengertian dari warga, supaya jangan sampai ngerjain tim
penagih iuran, sehingga tim merasa tidak kecewa. Satu, kedua, program juga masih bisa langsung berjalan karena uang iuran itu dialokasikan diantaranya adalah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi ini tidak akan bisa berjalan kalau bapak-bapak warga semua tidak tepat waktu memberikan iuran sesuai kesepakatan warga bersama. Nah, masalah sanksi, nah itu yang saya tidak mau sebetulnya. Sanksi sosial itu pasti terjadi, Pak. Saya pribadi sih mudah-mudahan tidak sampai ya. Tapi kan itu namanya masyarakat, kita nggak bisa membatasi. Karena apapun yang dilakukan oleh kami sebagai pengurus berdasarkan kesepakatan bersama antar warga. Nah, jadi kalau ada warga yang tidak disiplin atau warga tidak mengikuti aturan, maka konsekuensinya otomatis akan dimusuhi terlalu ini ya, merasa akan dijauhi oleh warga yang lain. Kok ini iuran ini enggak, ini udah 2 bulan nggak ada kabarnya, 3 bulan nggak ada kabarnya. Nah, saya merasa prihatin ke warga yang masih seperti itu, dengan tidak memberikan alasan, seumpamanya ya belum ada kerjaan kah, atau belum gajian, atau nanti dipaketkan aja 1 tahun, terserah aja. Seperti apa kondisinya sampaikan aja di form itu sebetulnya. Nah, sehingga warga yang lain yang tertib selalu memberikan iuran pada tepat waktu tidak merasa kecewa. Nah, dengan demikian akan terasa terjaga, saling menjaga perasaan. Bukan perasaan pengurus RT saja, tapi perasaan warga yang lainnya, Pak. Ya. Jadi merasa perasaannya akan terlukai, rasa dipelekan atau gimana gitu, karena tidak ada kepatuhan, keterangan tidak bisa patuhnya kenapa, tidak bisa bayarnya gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pun ada warga yang seperti itu, mohon diperbaiki, ya kan, segera catat di situ atau ngobrol aja ke bendahara. Ada Bapak Nayo di sini hadir. Nah, ngobrol aja di situ, Pak Nayo, maaf saya tidak bisa hadir, tidak bisa bayar berapa bulan, sampaikan aja ya supaya jelas gitu. Dan tim juga tidak bolak-balik lagi kayak rentenir gitu, jadi nggak enak juga gitu. Terus kami juga pengurus bisa memahami kondisi yang nanti akan disampaikan oleh warga yang tidak bisa membayar iuran secara tepat pada waktunya. Begitu. Kalau secara hukum setelah ini sih tidak ada. Tapi ya karena hukum sosial itu kan dengan sendirinya, Pak. Karena itu terjadi karena ada kesepakatan sosial untuk bayar iuran. Ketika kesepakatan itu diingkari, ketika dilarang atau sengaja dilanggar, maka masyarakat yang lain akan menyibir. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Jadi mangga yang masih telat, yang belum memberikan keterangan, berikan keterangan. Kalau nggak sampai tulisan, lisan, silakan ngobrol dengan Pak Nayo sebagai bendahara supaya tidak ada miskomunikasi dan kami juga bisa menjelaskan ke warga yang lainnya untuk bisa saling memaklumi. Begitu Pak Umar. Mudah-mudahan Pak Umar dari Blok Jet bisa menyampaikan ke tetangganya, Pak Umar ya. Salam kami dari pengurus RT. Ya kan Pak Umar? Oke. Ya Pak. Ya, silakan Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Syukur. Ini ada keluhan dari saya maupun dari teman-teman saya mengenai ketegasan dari Bapak RT dan jajarannya mengenai warga yang tidak ikut andil dalam program maupun acara
seperti misalkan ada acara bersih-bersih tapi tidak datang, ada acara asinan tapi tidak datang, dan sebagainya. Nah, ketegasan dari Pak RT sendiri, apakah ada teguran secara lisan atau seperti apa? Itu biar kami selaku warga di sini di apa istilahnya mendapat perlakuan yang sama gitu. Jangan masing-masing gitu, karena kami kan di sini bersosial, bermasyarakat, dan sama-sama hidup di satu lingkungan. Gimana Pak RT ketegasannya? Iya, siap Pak Syukur. Terima kasih Pak Syukur. Alhamdulillah. Pak Syukur tuh blok B 11 ya? Bukan, 12. Oh, iya. Yap. Pak Syukur. Maaf. Ini yang tidak saya inginkan. Masih ada beberapa warga yang antipati ya. Kelihatannya ya, kalau saya sih tidak mau berpikir negatif ya. Tidak mau berpikir kotor, tidak mau berpikir negatif. Ada memang beberapa warga yang seolah-olah masa bodoh, tidak peduli dengan lingkungan. Kita ajak pakai woro-woro, pakai pengeras suara, ya tidak ada respon. Di WA juga, tidak ada respon. Ya saya sih berpikir positif aja, mungkin masih sibuk atau kelelahan dan sebagainya. Balik lagi tadi Pak siapa tadi? Pak Syukur. Itu akan kembali ke dirinya, maksud saya karena kegiatan yang kita lakukan di mengurus itu berdasarkan kesepakatan dari warga. Jadi kalau ada warga yang seperti itu, maka jangan salahkan ketika warga lain mengucilkan. Mengucilkan maksud gini, ketika ada ada musibah, masyarakat tetangga juga akan vakum, masyarakat juga tidak respect. Ketika ada butuh pertolongan, warga yang lain tidak lantas segera menolong. Nah itu karena apa ya? Itu mungkin buahnya seperti itu, yang dimaksud dengan hukum sosial mungkin seperti itu Pak. Jadi akan kembali ke dirinya, dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di sini. Jadi kalau warga yang masih begitu, masih masa bodoh dengan lingkungan, diajak kumpul masih belum datang juga, maka segeralah kumpul, segera datang, karena datangnya kumpulnya kita di sebuah majelis, di pertemuan, tiada lain adalah salah satu bentuk kepedulian warga terhadap lingkungannya. Karena tadi di pertemuan itu banyak kita membahas masalah lingkungan, masalah sosial, masalah anak-anak, masalah bagaimana keamanan, masalah kebersihan dan seterusnya. Nah ini tidak bisa diselesaikan oleh pengurus. Nah sekali lagi, jadi sebagus apapun program, kalau tidak ada partisipasi masyarakat, udah. Bahkan kami pengurus punya sikap, kalau warga masyarakat tidak peduli, acuh tak acuh dengan lingkungannya, udah selesaikan, bubarkan saja. Kita urus masing-masing keluarga aja, tidak harus ada pengurus dan tidak ada mengelola lingkungan lagi. Silakan buang sampah sendiri, jaga rumah masing-masing dan seterusnya. Nah kami akan hidup masing-masing kalau memang itu yang diinginkan. Nah mudah-mudahan ini akan memberikan penyadaran lah. Saya mengingatkan lah, menghimbau lah kepada Bapak semua yang tidak respect, tidak respon. Kalau merespon yes kan itu kamu respon apa aja supaya itu kepeduliannya, rasa saling memperhatikan, saling menjaga akan tumbuh. Begitu Pak Syukur. Ya Pak Syukur. Mudah-mudahan silakan ajak tetangga Pak Syukur yang tidak pernah kumpul, ajak untuk berkumpul. Bukan hanya kumpul ngopi, tapi
Di situ kita juga belajar, Pak. Di pertemuan-pertemuan ngopi seperti ini belajar bagaimana menghargai orang tua, bagaimana bicara dengan yang sebaya dan seterusnya. Itu edukasi, ini belajar di sosial seperti ini. Belajar di masyarakat itu seperti ini. Banyak pandangan, banyak masukan, yaitu bervariasi ya. Itu menjadikan stimulan tambahan, masukan ke kita untuk saling, untuk lebih dewasa, untuk lebih saling mengingatkan gitu. Itu akan terasa lebih enak lagi gitu Pak Syukur ya. Sampaikan, ajak keluarga di Lokasi Syukur untuk bisa hadir ya sebulan sekali untuk ikut di Jamiah Yasinan atau di pertemuan warga yang lain, ada suka ngopi-ngopi bareng, hadir aja, nongkrong, ngopi, ngobrol, sampaikan ke apa yang memang ada yang disampaikan, tidak pun gak jadi masalah. Dan ini akan memberikan kehangatan tersendiri bahwa lingkungan ini ada yang memperhatikan. Nah itu yang sebetulnya yang ingin yang sangat didambakan, selalu ada, selalu hadir, adanya pertemuan-pertemuan ini. Selalu kita bertemu, tetap muka, ngobrol bareng, insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa memberikan kekuatan khususnya kepada kami pengurus. Sekali lagi, lingkungan ini bukan milik pengurus, jadi milik bapak-bapak, adik-adik, mas-mas semua nih, milik kita semua. Jadi jangan semua permasalahan ini lari ke pengurus. Sekiranya memang itu bisa diselesaikan, selesaikan, tapi koordinasi, kabarin aja. Oh, gua mau benerin ini, oh gua mau melakukan ini, oh saya kelompok ini mau melakukan ini, sampaikan aja ke pengurus. Maksudnya kenapa? Barangkali ada yang nanyain, pengurus bisa menjawab gitu. Kalau ada apa-apa, pengurus bisa bersikap gitu. Begitu, Pak Syukur ya. Jadi jelas koordinasinya gitu aja. Mau ini, mau ada ini, mau melakukan ini dan seterusnya, sampaikan aja, nggak harus tunggu komando dari pengurus. Barangkali ada improvisasi dari teman-teman remaja, pemuda, mau ada yang kerja bersih-bersih, kerja bareng, gotong royong, silakan saja. Jadi jangan menunggu dari pengurus, karena pengurus membuka partisipasi warga. Silakan, warga yang peduli lakukan. Kami tidak membatasi itu. Ya jangan-jangan kami juga lagi kemana kan nggak tahu kan gitu. Itu Mas Syukur, mudah-mudahan bisa dipahami dan ingat pesan dari saya, ajak warga yang lain yang belum tersentuh hatinya, tersentuh kesadarannya, ajak supaya bisa peduli, karena hidup itu nggak bisa sendiri loh. Ingat Pak Syukur ya, barangkali bagaimana juga tetap lingkungan yang pertama kali, lingkungan terdekat pertama kali yang datang. Nah, untuk itu terus selanjutnya selalu menjaga silaturahmi, komunikasi yang baik, kehangatan, keharmonisan, saling berbagi. Insya Allah ini akan memberikan kebaikan. Ya, begitu. Gitu Pak Syukur ya. Ingat itu, ajak tetangganya itu Pak Indrian, Pak Anton, ajak itu. Siap. Ya Pak ada lagi tuh Pak Salman itu, ajak Pak ya. Siap, Pak. Ibu Neti juga ajak aja, nggak apa-apa Ya, nanti kalau ada waktu ya saya bisa. Oke. Terima kasih Pak Syukur ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan ini memberikan kabar baik buat yang lain. Halo Pak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Andi dari Blok C nomor 10. Sini saya cuma menyampaikan sedikit aja pertanyaan mengenai ketika ada yang pernah datang yasinan, ya, tapi pada saat pertengahan atau pas selesai acaranya gitu Pak. Tapi ada yang nyeletuk, oh kamu datang pas saat selesai udah acara makan-makan, pada acara jabur ngobrol santai malah datang. Nah, akhirnya dia pundung puritan.
ya intinya gitulah. Jadi dia nggak datang yasinan lagi tuh teh. Iya. Nah, kita gimana tuh cara menyikapinya supaya dia mau datang lagi, merangkul dia lagi supaya dia aktif di acara yasinan Iya. atau kegiatan program kayak Isra Miraj, kayak Idul Iya. Adha, ya semacam itulah. Itu aja Pak RT. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Andi. Alhamdulillah. Nah ini bapak-bapak, bapak semua nih yang hadir. Ketahui Pak Andi juga salah satu warga yang memang aktif di kegiatan yasinan ini. Nah mungkin temennya Pak Andi ini yang tadinya aktif jadi nggak aktif, akhirnya ngobrol curhat sama Pak Andi. Iya, iya. Oke Pak Andi, saya sampaikan ya, ulangi lagi tadi bahwa forum yasinan itu bukan hanya forum tadi kita mendawamkan berdoa dan membaca surat yasin saja, tapi di sana juga ada obrolan setelah kita memanjatkan doa, setelah kita membaca surat yasin. Nah kita ada bincang-bincang ngobrol lingkungan, karena di acara ini salah satu kesempatan, salah satu sarana dari warga bisa berkumpul, bisa bertatap muka dengan banyak orang. Jadi sah saja, silakan saja. Jadi sampaikan ke temannya Pak Andi, silakan aja monggo. Niatnya mau yasinan ya datang yasinan. Niatnya berdoa saja silakan. Mau niatnya ngopi sama ngobrol saja silakan. Mau niatnya ngasih kopinya saja mangga. Mau niatnya memberikan jamurannya mangga silakan. Nah terkait yang komentar ABCD tadi yang miring yang tidak mengingatkan, ya namanya orang komentar biarin, dicuekin aja lah. Karena forum ini bukan milik seseorang, bukan milik orang yang ngomong tadi yang nggak benar. Forum ini adalah milik bersama. Jadi kalau ada yang ngomong tidak benar, kita luruskan. Ada yang ngomong nggak jelas, kita jelaskan itu. Nah, disinilah fungsinya berkumpul. Nah, jadi kalau ada yang salah-salah bisa diluruskan. Nah, mudah-mudahan temannya Pak Andi ini tidak menjadi purik. Purik itu pundung apa namanya ya? Iya, gitu. Kuatkan lagi, sampaikan ke temannya Pak Andi, datang. Niatnya apa? Jangan melihat teman satu itu, karena teman yang satu ini belum tentu juga dia selalu hadir kan gitu. Dan kita sama-sama mengingatkan supaya jangan melakukan hal yang seperti itu, menjas atau mendiskreditkan orang yang telat gitu kan. Karena niatnya mungkin aja niatnya hanya untuk ngobrol, menyampaikan unek-unek ke pengurus RT atau ke kelompok yasinan, mangga bebas aja gitu, tidak membatasi harus tepat waktu ikut yasinan atau enggak, silakan saja sesempatnya. Insya Allah jamaah yasinan toleran, dan memang program ini bukan apa namanya bukan top khusus untuk itu, tidak. Jadi ada kegiatan tadi Pak ya, ada baca doa, ada baca surat yasin, dan ada ngobrol atau bahasa lainnya diskusi ringan lah gitu kan. Diskusi ringan sambil ngopi, jadi suasana kekeluargaan akan terasa di sana. Sampaikan unek-unek terkait lingkungan, terkait masyarakatnya, terkait kegiatannya, permasalahannya, masukan, saran, silakan sampaikan di forum ngobrol tersebut. Ya, dengan tidak saling menyalahkan, dengan bahasa yang baik, berkata yang sopan tentunya, sehingga ini justru akan memberikan aura positif ya, semangat yang baik, semangat yang bagus kepada jamaah, sehingga jamaah ini bisa lebih solid gitu Pak. Jujur banyak masukan dari jamaah yasinan ini, karena di jamaah yasinan ini banyak yang hadir, jadi banyak masukan, banyak saran, sehingga kami di pengurus bisa terus memperbaiki kinerja kami gitu kan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh warga bisa langsung diselesaikan. Begitu Pak, sampaikan Pak Andi ya ke temannya ya. Oke, Pak. Salam dari saya, silakan hadir di yasinan ya, nggak apa-apa, mau niatnya mau ngopi aja nggak apa-apa,
Pak saya niatnya aja ngopi nih, nggak apa-apa. Pak niatnya ngasih kopiannya, nggak apa-apa. Niatnya ngasih jaburannya saja, nggak apa-apa, silakan. Atau mau niat yasinan aja, setelah yasinan pulang nggak ikut jaburan, nggak apa-apa. Silakan, tidak dibatasi dan kami tidak membatasi dan tidak ada yang membatasi harus ikut yasinan awal, nggak apa. Ya, Oke. gitu. Siap. Ya, Pandi, Mangga. Terima kasih Pak. Ya, Pandi. Ya, silakan dari Mas Jain, Ya, Jainuddin Pak. ya. Oh, Ya. ya. Iya. Ini ada WA dari ya teman lah, Iya. masih komplek ini, yang ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak tentang toleransi umat beragama di komplek kita. Ketika ada acara keagamaan, salah satunya tetangga kita datang berniat untuk membantu atau mungkin ikut meramaikan acara, tapi malah dapat sindiran buat tanda kutip. Gimana menurut Pak RT? Iya. Terima kasih Pak Jen, itu WA-nya mantap sekali itu. Nanti orangnya suruh hadir aja di sini, diajak ngopi-ngopi bareng gitu. Ya, Pak. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak-bapak ya, waktunya sudah sore nih, mau maghrib ya. Oke. Sekaligus pertanyaan penutup. Nah baik Bapak semua, ini sama yang baru nih, Pak Hartono, Pak Sukendi ini yang baru. Bahwa saya kasih tahu bahwa di warga kita ini 99% muslim. Jadi ada yang non muslim yang memang secara apa namanya, selama ini sih memang dia baik. Mereka baik, ada apa, baik, peduli ke sosial, ke lingkungan, peduli kerjasama dengan masyarakat, pergaulan dengan masyarakat. Kami dan saya pribadi menilai sangat baik. Nah, adapun ketika mereka keluarga non muslim ingin mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, nah ini sangat sensitif memang keagamaan. Saya harapkan sekali lagi, omongan-omongan yang tadi kurang positif, omongan yang baik yang sekiranya bisa menyakiti hati orang, agak dihilangkan. Ya, untuk kejadian kemarin mungkin sudahlah jadikan pelajaran, dan kami mengurus dan saya sebagai ketua RT mohon minta maaf temennya Mas Jen ya, sampaikan mohon maaf, mungkin itu dalam konteks guyon atau konteks saya juga kurang jelas nih kasusnya seperti apa, tapi mudah-mudahan ini tidak berkembang lebih besar. Ya, mohon dipahami oleh temannya Mas Jain supaya jangan disikapi dengan serius. Biarkan aja orang bicara begitu, yang bicaranya berapa orang gitu kan. Dari 99 itu siapa yang bicaranya lebih banyak negatifnya apa yang positifnya. Jadi lebih banyak yang positifnya ya cuekan aja. Biasanya orang-orang nyinyir seperti itu orang yang tidak tadi. Ya, biar kita luruskan. Jadi tugas kita punten kesepuhan Bapak Haji Amin, Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Basri, semua ini tugas kita bersama untuk saling mendewasakan ya, saling mendewasakan, saling meluruskan, saling memperbaiki perilaku ya, perbuatan, sehingga antar tetangga kita bisa hidup rukun dengan baik, baik seagama ataupun tidak, ataupun beda agama gitu kan. Nah, tolong tetap kita jaga, saling saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, itu tetap kita jaga. Jadi kasus temennya Pak Jain ini mungkin pengecualian, tapi mudah-mudahan itu sudah bisa diselesaikan, Pak Mas Jain ya. Tolong sampaikan, sekalipun ada terulang lagi, sampai siapa orangnya, orang muslim siapa yang ngomong nggak benar, orang muslim siapa yang seumpamanya menyakiti keluarga non muslim temannya Mas Jain ya. Sampaikan saja biar kami dengan sesepuh pengurus bisa meluruskan orang tersebut yang bermasalah tersebut, karena orang hidup bertetangga itu nggak boleh begitu, nggak boleh saling mengejek, nggak boleh saling, mungkin itu nanti Pak Ustadz nanti ya lebih banyak. Dan di jamaah yasinan juga sering kita sampaikan hal-hal seperti itu
supaya tetap dijaga gitu kan, dari sikap, ucapan, perbuatan, berkata itu sangat sekali harus kita jaga untuk mewujudkan tadi toleransi antar umat beragama. Harus saling menghormati, menjaga, saling memperbaiki kalau memang ada kerusakan, saling membantu kalau memang pertolongan dan seterusnya, tanpa melihat agama, suku, ras, budaya, bangsa. Kalau dia manusia, tolongin. Kalau dia manusia, bantu, gitu kan? Selesaikan itu. Dan yakin agama kita itu tidak melarang itu. Ya, itu saling menolong, membantu, menghargai, menghormati siapapun, muslim atau non muslim, apalagi muslim. Ya. Nah, itu. Mudah-mudahan ini didengar ya, direkam Pak Jen, sampaikan ke temennya supaya jangan sampai purik atau muntung ya, pundung. Jadi kecewa, karena kecewa dengan satu orang itu akhirnya tidak pernah kumpul lagi. Kasihan, sayang. Nah, kita saling sama-sama menguatkan bahwa hal itu jangan sampai terulang lagi. Dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada warga saya yang tidak baik dalam hal tutur kata dan perilaku. Begitu saja mungkin dari Pak Jain, dan mungkin penutup dari saya, Bapak-bapak semua. Puas ya Pak Jain ya, nanti Punten sampaikan ya ke temannya Pak Jain. Mudah-mudahan bisa memaafkan. Dan penutup mungkin karena memang waktunya sudah sore, harapan saya kegiatan-kegiatan ini harus terus dijalankan, harus terus berjalan. Berapapun yang hadir, kita tetap lakukan dalam rangka saling menguatkan tali batin kita, tali hati silaturahmi kita, terus saling menguatkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang seinten ini bisa merasakan rasa, oh iya kita saudara, kita satu rumah, rumahnya rumah RT namanya, gitu. Tidak boleh saling melukai, harus saling membantu. Karena di rumah ini apalah gitu kan artinya rumah yang mewah, yang megah kalau di dalamnya malah bertengkar, akhirnya bukan kebahagiaan. Jadi tetap menjaga toleransi antar umat beragama, jaga sopan santun terhadap etika bertetangga, etika bergaul, dan semua ya, tidak melihat tadi latar belakang, harus kita jaga, hormati, termasuk kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, mangga dilibatkan, berjalan. Karena tadi sebagus apapun program, tanpa ada partisipasi langsung dari warga, program itu tidak akan baik. Terus seberat apapun kegiatan, tapi dilakukan dengan bareng-bareng, itu akan merasa ringan insya Allah. Dan diingat, RT ini bukan milik pengurus, bukan milik saya, bukan milik Pak Febi, bukan milik Panayo, ya kan? Tapi milik bersama. Jadi ini akan memberikan tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab yang sama. Saya menjaga, bapak-bapak semua, mas semua itu juga harus menjaga semua, ya. Jadi kalau ada hal yang lakukan aja dengan tanpa instruksi dari saya atau dari pengurus, lakukan saja. Cuma memang harus ada koordinasi supaya mengetahui aja, ini ada kegiatan ini lagi ada kegiatan ini, ya. Begitu saja. Saya mewakili pengurus mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila selama ini dalam menjalankan amanah dari bapak-bapak semua banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan kegiatan seperti ini akan lebih memperbaiki kinerja kami, dan mudah-mudahan kebaikan dari bapak-bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berlipat ganda. Amin. Terus mudah-mudahan lingkungan kita dijauhi dari segala macam malapetaka, dijauhkan dari segala macam penyakit, ya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk saling
peduli, saling bersatu, saling menjaga, mengikat tali persaudaraan sehingga memang kita benar-benar satu saudara, satu rumah. Nah, begitu saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan apa yang menjadi rencana-rencana kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, di rumah ini, di RT ini, di forum ini, Geraha Estetika ini, dan kita akan terus berkumpul sampai di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.